Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat GPDI Ebenezer Duku Pakis yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa kabar? Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang diberkati, hari perkenan Tuhan untuk kita semua. Hari kesembuhan buat saudara yang sakit, hari terobosan, kemenangan buat saudara yang sementara ada di dalam pergumulan. Juga hari mujizat buat saudara yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa, jangan menyerah. Percaya Tuhan sanggup untuk menolong dan mengubahkan keadaan kita. Karena Dia Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk melihat kembali tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu. Jelas dikatakan bahwa perjalanan mereka adalah perjalanan atas kehendak Tuhan, bukan atas kehendak bangsa Israel sendiri, tetapi atas kehendak Tuhan. Mari kita lihat kalimat berikutnya. Jadi perjalanan itu atas kehendak Tuhan, tetapi tidak langsung mereka tiba-tiba langsung sampai kepada tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu. Apa yang mereka lewati? Kita lihat bersama-sama. Paling tidak yang pertama yang dilewati oleh bangsa Israel adalah padang gurun. Selama 40 tahun mereka melewati padang gurun. Mereka mengalami pengalaman padang gurun. Pengalaman padang gurun adalah pengalaman kekeringan, bicara tentang kesulitan, bicara tentang masalah, bicara mungkin tentang sesuatu yang sangat sukar, tidak mudah untuk kita jalani. Tuhan berkehendak membawa kita menuju ke tanah perjanjian, tetapi Tuhan terkadang mengizinkan kita untuk melewati pengalaman padang gurun. Apa maksudnya? Jelas sekali dikatakan dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua, pengalaman padang gurun dimaksudkan untuk merendahkan hati bangsa Israel. Bisa jadi bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang sombong karena memberontak kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan mengizinkan mereka untuk mengalami pengalaman padang gurun selama 40 tahun untuk merendahkan hati umat pilihannya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau saat ini saudara merasa mungkin sedang mengalami pengalaman padang gurun, mari kita lihat ayat ini. Bahwa pengalaman padang gurun yang Tuhan izinkan untuk kita alami, tujuannya adalah untuk merendahkan hati kita. Maukah engkau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan? Maukah engkau mengakui bahwa engkau membutuhkan Tuhan? Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita tidak ada artinya tanpa Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita berpuasa. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu yang Tuhan mau untuk kita miliki, yaitu kerendahan hati. Jangan kita tinggi hati, jangan kita congkak, jangan kita keras kepala, karena Tuhan menentang orang-orang yang congkak, tetapi Tuhan memberkati orang-orang yang rendah hati. Berkat-berkat Tuhan disediakan untuk saudara, tetapi
Tuhan mau memproses saudara untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Kemudian juga pencobaan-pencobaan, hal yang kedua yang dialami oleh bangsa Israel. Apa maksudnya? Dikatakan pencobaan diizinkan oleh Tuhan, dialami oleh bangsa Israel supaya mereka berpegang kepada perintah Tuhan. Tuhan sebenarnya mau lihat apakah kita berpegang pada perintahnya atau tidak. Saat ini, mari kita mau belajar untuk berpegang teguh kepada perintah Tuhan. Kalau saat ini saudara mengalami berbagai macam pencobaan, tetap pegang teguh perintah Tuhan. Tetap berpegang pada perintahnya. Jangan lepaskan perintah itu, tetap percaya. Karena apa? Yang Tuhan lihat adalah apakah saudara berpegang pada perintahnya atau tidak. Ketika Tuhan melihat saudara berpegang pada perintahnya, maka saudara akan dibawa kepada kemenangan demi kemenangan lewat pencobaan yang saudara alami. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita bahwa pengalaman padang gurun ini adalah untuk merendahkan hati kita, dan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah untuk Tuhan bisa melihat apakah kita berpegang pada perintahnya atau tidak. Lakukan hal ini, kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih mengingatkan kepada kami bahwa pengalaman padang gurun adalah untuk memproses kerendahan hati kami. Kami mau belajar untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui Engkau yang termulia, Engkau yang terhebat, Engkau yang terutama, dan kami membutuhkan-Mu. Pencobaan-pencobaan yang kami alami, menurut firman-Mu bertujuan adalah untuk Tuhan bisa melihat apakah kami berpegang pada perintah-Mu atau tidak. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya kami tetap berpegang pada perintah Tuhan. Walau apapun yang terjadi, kami mau tetap percaya, kami mau tetap pegang teguh perintah-Mu, karena kami tahu Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.